Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Silakan. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan yang baik. Amin. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mengawali kita pertemuan hari ini, bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak akan absen dulu nama-nama siswa ya. Tolong nanti yang Bapak sebut namanya untuk mengucap hadir ya. Baik. Aldika, Hadir. Asya, Hadir. Casey, Hadir. Dimas, Hadir. Dinda Ayu Lestari, El Nino, Fahri. Angkat tangannya Fahri. Semangat belajarnya ya. Kemudian Kansa. Hadir. Baik, ada Muhammad Aska. Hadir. Oke. Muhammad Fadlan, Hadir. Muhammad Raka, Hadir. Naira, Hadir. Nirfan, Hadir. Noverian, Hadir. oke. Rahel, Hadir. kemudian Raditya, Hadir. ada Safa, Hadir. Talita, Hadir. dan Tu Bagus. Baik, ya. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pertemuan kita, oke. Sebelumnya kita membuat dulu kesepakatan kelas ya. Ya, seperti biasa, kesepakatan kelas kita yang pertama adalah tidak menggunakan handphone saat jam pelajaran. Ya, sebaik saat guru sedang menjelaskan ataupun saat guru sedang memberikan materi ya. Kemudian berikutnya yang kedua, tidak boleh berisik ya. Ketika kita belajar, alangkah baiknya menjaga kondisi agar tetap tenang sehingga pembelajaran kita bisa lebih baik. Yang ketiga, saling menjaga ketertiban ya, agar belajar kita juga bisa lebih terfokus ya. Oke, itulah tadi kesepakatan kelas yang memang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Saya hanya sekedar mengingatkan kembali agar kalian juga bisa lebih fokus dalam belajar. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang coding dan kecerdasan artifisial ya, atau disebut dengan AI. Ada yang masih ingat dengan coding? Ya, coding itu apa? Yang memanfaatkan penglihatan komputer Ya. dan peningkatan lunak. Coding yang mengajarkan konsep pemrograman tanpa menggunakan komputer. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya. Kemudian kecerdasan artifisial ya. Kecerdasan artifisial
dibagi menjadi berapa metode? Ya, Asya? Plug coding dan unplug coding. Oke, dibagi menjadi dua, ada plug dan unplug. Bedanya plug dan unplug apa? Kalau plug apa? Plug menggunakan komputer, sedangkan unplug berarti tidak menggunakan komputer. Contoh yang paling sederhana, apa kira-kira menurut kalian? Yang unplug, komunikasi Dalam kehidupan sehari-hari. dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bertanya dengan teman atau lawan bicara, maka itu terjadi proses yang disebut dengan unplug, ya, terjadi komunikasi dua arah, ya, di mana satu orang bertanya kepada lawan bicaranya, sehingga lawan bicaranya akan memproses pertanyaan tersebut dan menyampaikan dan dalam bentuk jawaban seperti itu, ya. Itu yang disebut dengan unplug. Nah, hari ini kita akan coba nah ini ya. Kita akan membahas sedikit tentang kecerdasan artifisial berbasis input. Nah, jadi kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Jadi AI itu, ya, teknologi AI itu memungkinkan mesin untuk bertindak, ya, dan berpikir layaknya seperti manusia. Kenapa? Karena ketika pemrosesan input yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber digunakan oleh sistem untuk menghasilkan prediksi atau keputusan, ya. Seringkali kita menggunakan ChatGPT atau chatbot yang ada, ya. Salah satunya ChatGPT mungkin. Oke, baik anak-anak, kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana apa itu coding dan apa itu kecerdasan artifisial, dan bagaimana artifisial itu dibagi menjadi dua metode, yaitu unplug dan plug. Nah, hari ini kita akan coba membuat chatbot sederhana dengan menggunakan tools dari PyToblock, ya. Sebenarnya aplikasi seperti ini banyak di internet. Bisa menggunakan PyToblock, bisa menggunakan Stretch atau menggunakan Broccoli, ya. Ya, ini tapi secara fungsi sama aja sih, ya. Tapi kita ambil salah satunya adalah aplikasi PyToblock. Nah, ini adalah gambaran di mana kita membuat chatbot sederhana dengan menggunakan tools dari PyToblock. Nah, ini bisa kalian lihat di sisi sebelah kiri kalian terdapat berbagai macam jenis instruksi yang bisa nanti kamu gunakan pada pembuatan chatbot sederhana yang akan kita buat nanti, ya. Nah, dengan menggunakan berbagai instruksi-instruksi sederhana ini, kita bisa membuat animasi sederhana. Contoh paling sederhana adalah contoh seperti ini. Kita akan coba membuat si Toby. Ini adalah karakter si Toby namanya, ya. Ini sprite namanya. Sprite ini adalah karakter yang dimunculkan dari tools PyToblock ini, ya. Dan di sini kalau kita perhatikan, kita akan coba buat yang paling sederhana adalah instruksinya. Yang pertama adalah when click. Jadi gambar bendera ini menandakan bahwasanya ini ketika kita ingin menggerakkan si karakter ini, ya. Kemudian kita coba dengan motion, ya. Yang motion ini akan menggerakkan si karakter Toby ini agar bergerak maju mulai dari 10 langkah atau lebih, tergantung bagaimana keinginan kita. Kita coba salah satunya dengan cara seperti ini dulu, yang paling sederhana. Kita coba menggunakan, kemudian kita play. Nah, lihat, si Toby bergerak tapi tidak terlihat. Kenapa? Karena hanya 10 langkah, ya. Maka kita coba rubah menjadi 100 langkah di sini. Oke, kemudian kita putar kembali. Apa yang terjadi? Nah, pergerakan si Toby mulai terlihat agak sedikit jauh. Kenapa? Karena kita rubah di sini move-nya menjadi 100 langkah atau 100 step, ya. Nah, di sini pun kamu bisa memadukan segala jenis instruksi-instruksi yang bisa kamu gunakan pada PyToblock ini. Nah, nanti kita akan coba menggabungkan ChatGPT dengan PyToblock ini, sehingga nanti kalian bisa menggunakan ChatGPT-nya melalui tools PyToblock ini, sehingga menarik perhatian kalian dan lebih ada karakter yang nanti bisa kalian gunakan di bagian area sini. Ini untuk instruksi-instruksinya. Kemudian yang kedua, berikutnya di sini pun
si Tobinya bisa kita tambahkan karakter lain sebagai lawan bicaranya yang nantinya ini bisa kita tambahkan karakter lain. Nah, seperti ini contohnya. Di sini akan muncul berbagai jenis karakter yang bisa kamu manfaatkan sebagai lawan jenis dari sebagai lawan bicara si Tobi tadi ya. Kita bisa menggunakan karakter-karakter yang ada di sini. Mungkin salah satunya saya akan menggunakan karakter dari dinosaurus boleh ya, atau apapun itu silakan nanti. Contoh saya menggunakan karakter dinosaurus seperti ini ya. Dan nanti di sini pun bisa kalian tambahkan background atau latar belakang. Caranya gimana Pak? Caranya ada di bagian area ini ya, di backdrops. Nah, kalian tinggal klik, nanti tinggal klik cari, lalu kalian akan melihat berbagai jenis background atau latar belakang yang bisa kamu manfaatkan sebagai latar belakang dari karakter Tobi dan nanti karakter Dino tadi yang kita masukkan. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Ya. Ini karakter si Dinonya agak lama nih munculnya. Kurang lebih seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Paham ya? Masih muda ya, ini masih muda. Nanti kita coba tambahkan. Nah, untuk menambahkan ChatGPT, maka kita harus tambahkan ke file extensionnya di sini. Kita lihat, kemudian kita cari di bagian search, lalu kita ketikkan ChatGPT. Nah, ini ya. Ini ChatGPT udah ketemu, tinggal kita klik. Nanti otomatis di bagian intrusinya dia akan muncul di bagian paling bawah. Nah, ini adalah intrusi-intrusi yang nanti akan kamu gunakan, ya. Nah, ini adalah bagaimana cara kamu berkomunikasi melalui ChatGPT, yaitu melalui si Tobi ini. Dan ketika sudah berhasil, maka nanti ketika kita jalankan, ini akan menjadi ChatGPT kita, ya. Seperti ini. Nah, nanti akan muncul kolom seperti ini. Tinggal kita tanyakan apa yang ingin kita ketahui di sini, ya. Misalkan di sini saya akan coba bertanya tentang bagaimana cuaca hari ini. Nah, seperti ini ya contohnya. Maka nanti si karakter Ishak akan menjawab. Mohon tunggu. Ya, dia akan memproses. Nah, si Ishaknya ini sebagai ChatGPT-nya tadi menjawab ya. Tapi hanya saja mungkin tadi pertanyaannya kayaknya agak bingung kali ya kalau cuaca. Kita ganti deh. Pertanyaannya yang lain. Kita coba lagi menggunakan pertanyaan yang lain. Misalkan di sini di mana? Sorry. Di mana letak Yogyakarta? Nah, seperti ini. Maka nanti ChatGPT akan memproses pertanyaan kita dan menampilkannya. Yogyakarta terletak di Pulau Jawa, Indonesia. Seperti itu, ya. Jadi si Ishak ini akan berperan sebagai ChatGPT, si Ishak berperan sebagai ChatGPT dan untuk si Tobi berperan sebagai kita. Sampai sini. Ada kesulitan nggak? Tidak ada. Dan cara penggunaannya ini sangat mudah sekali. Tinggal kita masukkan sesuai dengan ada intrusi-intrusi yang nanti akan saya berikan. Ya, di sini ada motion, ada looks, ada sound, event, control dan lain-lain. Ya, nanti saya akan lampirkan gambar kerjanya di layar, ya, sehingga nanti kalian bisa melihat langsung bagaimana urutan dari instruksi yang diberikan. Sehingga nanti ChatGPT-nya pun bisa digunakan. Paham sampai sini? Paham. Oke, silakan kalian buka terlebih dahulu Pitoblognya. Sudah? Bagi yang belum silakan diklik dulu blognya. Pitoblognya, kemudian gunakan yang bagian blog. Oke, sudah ya? Sudah tampil? Nah, adapun yang tadi saya contohkan itu seperti ini. Ini adalah contoh yang sederhana sekali. Dan nanti kalian
tinggal mengikuti instruksi atau contoh yang saya berikan nanti di layar ya. Kalian tinggal mengikuti saja. Oke. Untuk contohnya, saya akan tampilkan di layar ya. Nah, seperti ini ya, anak-anak ya. Jadi nanti ada tampilan untuk instruksi yang digunakan untuk si Tobi, dan ada juga yang digunakan instruksi untuk si Isaknya seperti ini. Ya. Jadi antara si Tobi dengan si Isak itu berbeda instruksi. Nah, yang saya minta adalah sekarang silakan gunakan dulu yang bagian Isak si Tobinya dulu. Silakan kalian buat seperti yang ada di sini. Ikuti aturan atau arahan yang sesuai dengan yang ada di sini. Seperti itu. Silakan dibuat. Jika ada kesulitan nanti boleh bertanya ya. Silakan. Nggak apa-apa buat dulu ya. Hah? Sesuai instruksi yang ini. Nanti si Tobi, si Isaknya nanti saya tampilkan ya karakter si Isaknya, instruksinya.
Gampang ya? Udah? Sudah, Pak. Ada 2 instruksi. Tar dulu. Satu lagi nanti. Ini yang si Tobinya. Dan ini karakter si Isaknya nih nanti seperti ini. Nah, ini karakter si Isaknya nih. Cukup simple ya untuk yang si Isaknya. Ya? Boleh. Tapi jangan terlalu banyak. Nanti bingung nanyanya ke siapa. Karakternya cukup 2 aja, ya. Cukup 2 dulu, nanti baru untuk yang lainnya kita bisa ini. Yang silakan yang kamu mau pilih yang mana. Diklik tanda, nah itu. Oke, lagi tuh, yang 2-nya lagi dihapus. Jangan lupa diklik dulu ya si karakter yang keduanya. Ya. Itu yang klik aja, diklik. Ya, coba itu. Nah, respon AI. Gabung, silakan gabung aja. Tuh, gabung. Ya. Gabung sini, jangan malah diem. Iya, digabung sana, gabung. Kalau yang udah berhasil, coba dites ya. Dicoba. Berhasil. Berdiri semua. Oke. Speaking sangat mudah, ya. Ketika saya bilang kita menyanyi, biasanya kita menyanyi penjumlahan ya, 1 tambah 1. Nah, ini tapi menyanyinya tidak hanya sekedar menyanyi, tapi kita menggunakan gerakan ya. Gerakannya dari mana? Gerakan tangan, gerakan pinggul, dan gerakan kaki. Oke, kita coba ya. Ada yang mau memperhatikan mungkin? Nggak tahu, belum tahu. Belum tahu, oke. Radit mau memperhatikan di depan? Oke, Radit udah tahu. Oke, silakan Radit. Kita akan ice breaking dengan menggunakan nyanyian 1 tambah 1. Ya, siap? Semuanya mengikuti ya? Ya, siap? 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Udah selesai semua? Sudah. Wah, luar biasa. Oke. Dari materi ini, kira-kira ada yang mau maju ke depan untuk menunjukkan nggak bagaimana manfaat dari materi yang hari ini kita pelajari? Silakan. Oke, silakan Asia untuk maju ke depan. Kelompok 1. Wah, ini kelompok 1 nih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, menurut kelompok 1, kira-kira manfaat yang bisa diambil dari pelajaran hari ini apa? Menurut kelompok kami, pembelajaran hari ini menambah wawasan yang baru, yang menarik, dan dapat dimengerti oleh semua kalangan, seperti pelajar kita. Dari tampilan yang kamu tadi buat, kira-kira apa yang kamu rubah dari yang ada di saya?
Kalau kita merubah karakter dan backgroundnya, Pak. Oke, karakter yang si Tobi atau yang si Isaknya? Si Ishak. Menjadi siapa? Kalau saya menjadi Cat. Cat. Oke, berarti paham ya dengan pembelajaran kita hari ini dengan membuat chatbot sederhana dengan menggunakan tools dari Pitoblock. Paham. Alhamdulillah. Oke, bertepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian yang kedua, saya minta ada satu kelompok lagi yang bersiap untuk maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang tadi kamu sudah buat. Silakan, Radit, kelompoknya maju ke depan. Kamu jabarin aja, Dit. Kamu jabarin di sini. Teman-teman, jadi dari materi ini kita bisa menambah kreativitas kita dengan menyusun blok-blok yang ada di sini menjadi sebuah Perintah. langkah yang bisa dijalankan oleh karakter ini. Oke, siap. Boleh dicoba mungkin? Oke, kira-kira kelompok kamu mau bertanya apa ke si Ishak ini? Boleh, bebas, silakan. Oke. Ada di Jakarta. Oke. Kelompoknya Radit bertanya melalui Tobi kepada Ishak bahwa ibu kota Indonesia ada di mana? Dan dijawab oleh si Ishak ada di Jakarta. Oke, terima kasih kelompok Radit. Silakan duduk kembali. Silakan untuk kelompok Radit. Oke, kenapa saya minta ke depan? Karena kebetulan materi kita memang sama dan yang kalian buat pun sama dengan yang ada di saya. Jadi makanya saya minta kelompok ini maju ke depan untuk mempresentasikan dan manfaat apa yang bisa diambil dari materi hari ini. Dan alhamdulillah tadi disebutkan oleh Asia kelompok 1 itu manfaatnya kita bisa menambah wawasan terkait pembuatan chatbot melalui tools Pitoblock ini. Kemudian tadi kelompoknya Radit maju ke depan, dia menjelaskan ya bahwasanya dari rangkaian instruksi yang ada di sini ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi sebuah chatbot sederhana. Oke. Dari kegiatan hari ini kira-kira ada kesulitan nggak? Nggak ada sama sekali. Mudah ya? Apa terlalu mudah? Mudah. Oke. Jadi ini instruksi-instruksi sederhana yang bisa kita manfaatkan di chatbot ya. Yang biasanya kita menemukan prompt-prompt dari coding. Nah, ini instruksi-instruksinya seperti ini, sederhana, lebih sederhana. Makanya ini mudah sekali untuk kita pelajari. Dan ini bisa kamu kembangkan nanti di rumah ya. Ketika kamu mungkin ada waktu luang di rumah, sehingga bisa buka komputer atau laptopnya, silakan coba buat permainan yang lebih menarik lagi ya. Selain yang hari ini kita pelajari dari berbagai instruksi-instruksi ini dan extension yang bisa kita tambahkan dari yang disediakan oleh Pitoblock ini ya. Jadi instruksi-instruksi ini bisa kamu kolaborasikan lagi dengan instruksi yang lain sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih menarik lagi. Oke. Untuk hari ini alhamdulillah materi kita sudah berjalan dengan baik dan tadi pun sudah kalian sedikit saya jelaskan, kemudian kalian sudah memahami dan berjalan ya, berhasil semua ya? Berhasil. Alhamdulillah. Oke, karena waktu sudah akan berganti jam berikutnya, maka sama-sama kita akhiri kegiatan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dari saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.